Halo semuanya, kembali lagi di cerita horor. Ih, serem. Cerita horor kali ini episode ke-111 yang berjudul Tumbal Susuk Emas. Sore itu, suasana hujan. Nampak Rijal yang tengah melamun sejak sepeninggal istrinya yang tewas dalam kecelakaan. Tiba-tiba angin berhembus perlahan membawa aroma wangi. Dan sepertinya Rijal mengenal aroma parfum ini. Jangan-jangan belum selesai ia menebak aroma wangi itu, tiba-tiba muncul di hadapannya istrinya dengan wajah penuh darah dan merintih kesakitan. Istrinya meminta tolong karena ia terasa panas. Lihat istrinya terbakar kepanasan, Rijal pun menghampirinya dan menenangkan istrinya yang kepanasan. Namun tiba-tiba setelah merintih kesakitan, bayang-bayang Caca pun lenyap. Suasana kembali sunyi. Kemudian Rijal memikirkan setelah apa yang ia lihat barusan, ia harus segera menolong istrinya yang kepanasan. Keesokan harinya, Rijal menemui seorang paranormal, Mbah Ahmad namanya. Setelah itu, Rijal menceritakan masalahnya. Mendengar cerita dari Rijal, paranormal itu mengatakan kepada Rijal agar tidak perlu khawatir dan berdoa agar arwah istrinya tenang. Kemudian paranormal itu mengajak Rijal untuk datang ke makam istrinya esok malam. Tepat pukul 9 malam, Rijal dan Mbah Ahmad mendatangi makam Caca, istrinya Rijal. Diambilnya segenggam tanah dari makam istri Rijal. Kemudian dukun tersebut mengajak Rijal untuk ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, Mbah Ahmad tak berhenti membaca doa-doa. Sesampainya di rumah, paranormal tersebut menanyakan kepada Rijal di manakah biasanya Rijal bertemu dengan arwah istrinya. Kemudian Rijal pun menunjukkan tempat di mana ia pernah menemui arwah istrinya itu. Kemudian paranormal tersebut memerintahkan Rijal untuk istirahat saja, dan semuanya akan diurus oleh paranormal itu. Kemudian Mbah Ahmad duduk di atas teras rumah Rijal. Setelah beberapa menit kemudian, sebuah keranda mayat bergerak ke arahnya. Kereta itu berhenti di atas gumpalan tanah yang diambil dari makam. Lalu muncul sosok menyerupai istrinya Caca dengan kondisi menyeramkan dan tersiksa. Setelah itu, angin bertiup dan bayangan itu pun menghilang. Kemudian Rijal pun menanyakan apa yang terjadi pada istrinya. Mbah Ahmad pun mengatakan kepada Rijal ada sesuatu yang membuat istrinya Rijal menjadi tidak tenang. Kemudian ada sesuatu di tubuhnya yang menghalangi arwahnya. Lantas Rijal pun mengira-ngira apa mungkin susuk emas itu. Sepertinya itu pernah dilakukannya.
Rizal pun mengingat kembali waktu itu Caca ikut lomba model dan terlalu berambisi hingga ia nekat memasak susuk emas. Mendengar apa yang diceritakan oleh Rizal, Mbah Ahmad pun mengerti apa yang sedang terjadi. Itu karena susuk emas yang menyebabkan Caca tersiksa di alam kuburnya. Kemudian Mbah Ahmad pun mengatakan kepada Rizal bahwasanya langkah yang terbaik adalah membongkar makamnya dan ambil susuk emas itu. Keesokan malamnya, Rizal dan Mbah Ahmad membongkar makam Caca. Mbah Ahmad pun mengatakan kepada Rizal untuk membuka kain kafannya secara pelan-pelan. Setelah dibuka kain kafan, Rizal kaget karena terlihat jenazah Caca yang sudah membusuk namun dahinya menyala. Lantas Mbah Ahmad pun mencabut susuk emas itu. Menurutnya itu yang selama ini membuat arwah istrinya tidak tenang di alamnya. Lantas Rizal pun berterima kasih kepada Mbah Ahmad untuk pertolongannya. Rizal pun berharap semoga sekarang arwah istrinya menjadi tenang. Hari berikutnya Rizal bermimpi Caca, tapi kali ini Caca tampil dengan wajah bersih dan tersenyum kepada Rizal. Dan ceritanya pun selesai. Gimana teman-teman cerita horor kali ini? Ih, serem. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya. Dadah.